Yang kedua, skill 10, non-clause konektor sekaligus subjek. Jadi ini bukan konektor murni, tetapi konektornya sekaligus gabung dengan subjek. Baik, kita review dulu. Konektor dalam adverbial clause hanya ada konektor murni, ya, dalam adverbial clause. Sudah lewat. Sedangkan konektor dalam noun clause dan adjective clause itu ada dua, yaitu konektor murni dan konektor sekaligus subjek. Ingat, konektor murni maksudnya adalah konektor terpisah dengan subjek. Kalau konektor sekaligus subjek berarti konektor itu bisa juga sebagai subjek, bergabung. Oke. Konektor yang sekaligus subjek ya dalam noun clause adalah who, whoever, what, whatever, which, whichever. Oke. Contoh konektor murni ya dan contoh konektor sekaligus subjek. Oke ya, kita bahas satu persatu. Konektor murni. Baik, contohnya I know when he will arrive. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Perhatikan subclause-nya. Konektornya dia terpisah dengan subjek. Oke ya. Oke, dalam kasus ini dia subclause-nya sebagai object of verb. Bandingkan dengan sebelahnya yang konektor sekaligus sebagai subjek. Subjek, verb. Nah, ini ya, what di sini dia konektor gabung dengan subjek. Berarti what ini ya konektor, ya subjek. Oke ya. What is in the box? Ya, cara menganalisisnya seperti ini. Maka konektornya sekaligus subjek. Baik. Ini sama yaitu sebagai object of verb. Contoh kedua, I'm concerned about what he will arrive. Oke, subject, verb, preposition, konektor, subject, verb. Oke, kita tetap fokus pada subclause-nya. Ya. Di subclause ini lihat ya konektornya sama subjek terpisah. Oke, nah ini sebagai object of preposition. Sedangkan di sebelahnya, oke, kita lihat fokus pada subclause-nya. Pada subclause, konektornya who will do the work. Who-nya itu ya konektor, ya sekaligus subjek. Oke ya, ini object of preposition. Next, when he will arrive is not important. Ya, lihat di sini konektornya when terpisah dengan subjek he ya. Oke, dia sebagai subjek ya, subclause-nya sebagai subjek. Sedangkan di sini di sebelahnya whoever dia konektor sekaligus subjek. Whoever is coming ya to the party must bring a gift. Oke ya, must bring a gift ya. Di sini sebagai subjek ya, subclause-nya sebagai subjek. Baik. Next. Example. Bla 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 was on TV made angry. Oke, di sini kita temukan ada dua verb. Ya. Seperti kayak sebelumnya, kalau ada dua verb seperti ini, kemungkinan yang pertama adalah subclause. Ya, ini subjek yang dibutuhkan berarti apa kalau subclause, subjek dan sebelumnya ada konektor. Oke, baik. Lihat di sini A sampai D, adakah di situ yang konektor terpisah dengan subjek? Jawabannya nggak ada. Semuanya ya lihat yang dibutuhkan adalah konektor dan subjek. Tetapi di sini A hanya subjek saja, pasti salah. Yang B hanya subjek juga, pasti salah. Yang C, yang D ya, yang D dulu, dia hanya konektor saja. Ya ingat, when dia adalah konektor miliknya adverb. Ya, dia hanya bisa konektor murni. Oke ya, bisa dilihat catatannya ya, nanti konektor adverbial clause. Nah, yang C di sini what dia bisa menjadi konektor sekaligus subjek. Gitu ya. Oke, sehingga yang benar adalah yang C karena yang dibutuhkan adalah konektor dan subjek. Oke.